Tes 1, 2, 3. Mbak Dewi, terdengar nggak suara saya? Bu Rian, dengar nggak suara saya? Halo, tes 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Halo? Oke. Apakah Dr. Syafiq dengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Ini mau pakai itu. Mas Jo, suara saya terdengar enggak? Tes 1, 2, 3, terdengar enggak suara saya? Mendengar. Cukup jelas kah? Cukup. Oke, mantap. Apaan di rumah? Kenapa, Dok? Mengapa di rumah? Ya, lagi kurang enak badan ini. Butuh istirahat sedikit lagi. Lagi kurang enak badan, greges-greges, Dok. Oh, tidak. Iya, sudah. Nah. Dari Dia udah bisa senyum sembuh itu. Ya? Oh, udah bisa senyum sembuh. Oh iya, pasti lihat Dokter Syafiq aja udah langsung senyum. Oti plus lihat Dokter Syafiq udah sembuh. Iya. Oke, kita lihat apakah sudah di live streaming di Facebook. Oke, kelihatannya sudah live streaming ya di Facebook. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di acara yang selalu kita nantikan setiap hari Sabtu siang pukul 13. Seminar kesehatan ya, seminar ilmiah kesehatan dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita, Dr. Syafiq ya. Nah, hari ini kita berbicara mengenai topik yang Oke, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Mau pakai? Nggak usah. Ya, kita bicara topik yang menarik hari ini mengenai glukos atau glukosa ya. Ini manis tapi juga bahaya ya, Dok ya. Glukosa ya. Oke, untuk lebih jelasnya apa yang akan dibahas oleh Dr. Syafiq, mari kita kasih perhatian kepada Dr. Syafiq yang akan membahas pokok mengenai glukos atau glukosa. Silakan Dr. Syafiq. Selamat siang para peserta seminar kesehatan online yang bahagia. Kita hari ini, saya menunggu judulnya apa, ternyata nggak ada yang usul. Ya sudah, saya jadikan judul ini. Judul ini juga penting Anda pahami, yaitu mengenai glukosa, mengenai metabolisme energi, mengenai glycemic index, dan glycation. Tiga-tiganya merupakan hal yang perlu Anda ketahui dan Anda pelajari. Kita ketahui bahwa bahan-bahan yang ada dalam tubuh kita itu berasal dari unsur C, H, O, N, P, yaitu dari siklus karbon, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus fosfor. Sehingga dalam tubuh kita ada CnH2NON atau karbohidrat, ada CH3NCOOH namanya lipid,
dan ada CHON namanya protein, ada mineral, ada vitamin, dan ada enzim. Apa itu gula? Glukosa adalah merupakan gula yang paling penting di dalam tubuh kita. Tapi tolong ada juga gula yang namanya sukrosa, hindari menggunakan sukrosa. Karena sukrosa ini terlalu manis dan mudah lapar. Dan tapi bahayanya juga lebih berat. Kemudian juga bahaya daripada sirup jagung yang mengandung fruktosa. Mari kita lihat. Gula itu ada dua macam, ada gula intrinsik, ada gula yang dari luar. Yang dari luar itu bisa merupakan gula dari susu, misalnya laktose, ada yang non susu, misalnya dari kue-kue dan dari cairan dari buah-buahan. Apakah gula itu baik atau jelek? Ada tiga jawab ini, jelek, netral, atau baik. Jelek apabila dia menyebabkan Anda makan lebih banyak sehingga akan menimbulkan kalori yang lebih besar sehingga membuat Anda menjadi gemuk. Ya, jelek karena apabila terlalu berlebih-lebihan akan bisa menimbulkan peningkatan kualitas daripada zat gizi yang ada di dalam tubuh. Sedangkan netral apabila dimakan secara sedang-sedang saja dalam bentuk sedikit, tidak terlalu berlebih-lebihan dan merupakan sebagai gaya hidup. Baik apabila dimakan secara sedang, karena dia bisa membantu tubuh Anda menjadi bahagia dengan diet Anda, akan meningkatkan kedekatan dan kelangsungan hidup, sehingga membuat Anda lebih sukses, kehilangan daripada terlalu banyak lemak, dan bisa menjaga berat badan tubuh Anda. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah berbagai bentuk, ada yang monosakharid, yang misalnya glukosa atau gula sederhana, ada yang disakharid adalah glukosa dan galaktosa, disebut di, nama lainnya laktosa, ada disakharid yang namanya maltosa, adalah gabungan antara glukosa dan glukosa, dan sukrosa adalah disakharid yang merupakan gabungan glukosa dan fruktosa. Sedangkan selulosa adalah merupakan polisakharid, ya, yang tidak dapat dicerna. Sedangkan starch atau ini juga merupakan polisakharid karena banyak mengandung glukosa gula. Nah, ini skemanya. Karbohidrat ada monosakharid, ada disakharid, D2, oligo lebih dari 2, poli lebih dari 10 atau lebih molekul-molekul gula. Contoh dari monosakharid bisa glukosa, bisa fruktosa, bisa galaktosa. Contoh dari disakharida bisa sukrosa, bisa laktosa, bisa maltosa. Sedangkan yang oligo bisa rafinosa dan stachyosa. Sedangkan polisakharid bisa menjadi starch, glikogen, dan selulosa. Beberapa kenyataan di Amerika bahwa 65% orang-orang Amerika adalah terlalu gemuk. 27% adalah merupakan secara klinis obesitas dan itu berada pada usia 6-19 tahun. Sedangkan 60% orang Amerika ternyata tidak pernah bergerak karena dia mengikuti gaya hidup sedentary lifestyle. Ya, gaya hidup sedentary yang kurang sekali gerak. Ada 3 makanan yang membahayakan bagi orang hidup adalah ini. Ya, ada glukosa, ada etanol dan sebagainya ini, sukrosa dan etanol. Ya, ini misalnya 2 potong roti, ini merupakan 1 gelas jus orange dan ini 1 bourbon. Inilah ketiga makanan yang berbahaya. 1 ini ya. Ya, di sini mengandung asitamid, mengandung glycemic index yang tinggi dan juga banyak trans fat, ada juga kalorinya dan ada juga bridge-nya ya. Jadi gulanya dicampur berbagai macam ini. Ini enak di lidah tapi berbahaya. Dan Coca-Cola ini atau yang mengandung soda ya. Ya.
ini juga berbahaya. Serangan ini adalah yang ada di KFC atau McDonald ini, ya, karena mengandung banyak zat-zat trans fat, asid amid dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian gula ini bisa berbahaya, tapi juga ada yang berguna. Nah, ini Coca-Cola juga, kalau ini terlalu sedikit, terlalu banyak gulanya. Kalau ini hampir tidak ada gulanya. Jadi ada Diet Coke, ada Coca-Cola. Kemudian dalam makanan kita juga banyak mengandung monosomeglik, jadi ini merupakan zat-zat yang membuat enak, ya, karena ini bisa mengganggu pusat kelaparan di otak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan otak. Ya, MSG atau moto ini sangat berbahaya karena mengganggu kerja hipotalamus terhadap otak Anda. Dan hipotalamus adalah pengendali hipofise dan pengendali feedback mechanism atau homeostasis. Nah, ternyata di dalam pasar moto ini berbagai macam bentuknya. Ada yang berbentuk gelatin, ada yang mengandung kalsium, misalnya ini monosodium glukosamaat Ajinomoto, ya, ini hydrolyzed vegetable protein, ini juga moto. Ada lagi tekstur protein, ini juga moto. Ada monopotasium glutamat, ini juga moto, ini berbahaya. Hydrolyzed plant protein juga adalah foto. Ada juga cheese extract dan macam-macam. Ya, ini adalah merupakan bentuk-bentuk dagang yang ada di toko-toko. Ya, namanya lain, tapi sebetulnya ini sama aja. Ini adalah moto. Jadi makanan selalu mengandung moto, dan kadangkala di dalam botolnya atau kalengnya ada tulisan, ada mengandung gelatin, ada kalsium, kalsianat dan sebagainya. Ini berarti moto. Sekarang bagaimana ada karbohidrat baik dan karbohidrat jelek? Yang disebut dengan karbohidrat baik kalau itu senyawanya kompleks sehingga sulit untuk dicerna. Kalau ini sederhana, segera bisa dicerna, ya, tetapi bisa membakar kalori selama dicerna. Kalau ini tidak bisa membakar kalori sehingga pada saat dicerna akan membuat Anda rasa penuh atau rasa kenyang, sedangkan ini membuat Anda rasa lapar. Ya, sehingga Anda selalu lapar terus dan menyebabkan Anda selalu ingin dengan gula terus, menjadi adiksi. Gula yang alami ini, ya, kalau ini ada diproses atau menjadi tambahan pemanis. Sedangkan karbohidrat yang baik juga tidak menimbulkan kenaikan kadar gula darah. Dan ini namanya adalah merupakan glycemic index. Kalau ini cepat sekali meningkatkan gula darah. Ini bisa digunakan untuk energi, kalau ini bisa diubah menjadi lemak sehingga menjadi gemuk. Ya, sehingga ini glikemiknya tinggi, kalau ini glikemiknya rendah. Jadi ini tidak menyebabkan gemuk, tetapi kalau ini menyebabkan banyaknya lemak yang disimpan alias gemuk. Mengapa kita skala ini perlu senyawa-senyawa organik? Karena kalau kita makan senyawa organik tidak merupakan stimulan untuk pertumbuhan, tidak mengandung antibiotik dan tidak mengandung pupuk. Tidak ada mengandung pestisida, tidak ada radiasi, tidak ada preservasi, tidak ada adiktif, dan tidak ada pewarna. Dan tidak juga mengandung GMO, genetically modified organism. Ya, jadi kelihatannya Anda beli bandeng besar sekali, ternyata dia sudah diproses menjadi makanan GMO. Lebih besar, lebih menyenangkan, tetapi lebih berbahaya. Nah, dan biasanya organik ini mudah sekali ditumbuhkan secara lokal dan musiman. Dia mengandung zat gizi yang lebih tinggi dan mengandung nilai-nilai mineral yang lebih baik. Dan biasanya rasanya juga lebih enak.
Nah, ternyata semua itu tergantung kepada perubahan-perubahan ekosistem. Di sini Anda lihat pengaruhnya kesehatan manusia dipengaruhi oleh perubahan iklim, perubahan penipisan ozon, ya, dipengaruhi juga oleh desertifikasi dan degradasi tanah, juga dikuasai oleh adanya perpindahan penduduk, kekurangan atau penurunan air bersih, dan juga karena hilangnya biodiversitas dan gangguan ekosistem, semuanya mengganggu kesehatan tubuh. Jadi kita tidak bisa menghindari lingkungan, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi kepada kesehatan manusia. Sehingga manusia disebut makhluk independen, interdependent, dengan homeodinamik dan homeostasis. Nah, sistem ekosistem ini, ya, misalnya adanya air, ini sangat dibentukkan karena dia bisa memodifikasi kimiawi yang ada dalam tubuh dan juga merupakan produksi sekunder, evolusi daripada diversitas spesies, dan juga merupakan produksi primer, ya, merupakan konstruksi habitat bagi manusia dan perbaikan tanah serta gelombang modifikasi gelombang yang ada. Jadi ternyata pelayanan ekosistem sangat dipentingkan, maka pelestarian lingkungan adalah mutlak diperlukan agar kita tetap sehat. Nah, dari mana energi itu berasal? Itu dari sinar matahari. Jadi melalui proses fotosintesa, sinar matahari ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian dirubah menjadi karbohidrat, dan karbohidrat digunakan untuk mitokondria menghasilkan energi dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita menggunakan tanaman daripada makanan daging, itu lebih baik tanaman, karena tanaman ini adalah energinya langsung lebih tinggi, sedangkan binatang adalah memakan tanaman, jadi energinya lebih rendah. Nah, jadi dari fotosintesa dihasilkan glukosa, dan glukosa ini adalah untuk respirasi, untuk penggunaan pembentukan asam nukleat DNA, RNA, untuk menghasilkan selulosa, untuk menghasilkan amilum, untuk menghasilkan lemak dan minyak, untuk menghasilkan sukrosa, dan juga menghasilkan asam-asam amino, agar supaya nitrat dari tanah bisa diubah menjadi asam amino, dan asam amino ini penting untuk membentukkan protein. Jadi melalui sinar matahari pada tumbuh-tumbuhan terjadilah fotosintesa, terjadilah respirasi oksigen dan glukosa, kemudian dimakan oleh binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain, kemudian melalui respirasi seluler terjadilah pelepasan karbon dioksida dan air yang akan ditangkap oleh pohon dan akhirnya menjadi siklus. Inilah eco cycle, ya. Kembali di sini matahari menyinari tumbuh-tumbuhan, dan Anda lihat di sini gulanya akan dijadikan energi, oksigennya juga dikeluarkan ke lingkungan, sedangkan karbon dioksida diserap lagi, sehingga dengan demikian binatang-binatang atau zat-zat energi yang ada dalam tanah juga bisa menggunakannya untuk kehidupan mereka. Sama ya, glukosa disimpan di dalam tanaman dan digunakan sebagai makanan. Oksigen dilepaskan oleh tumbuh-tumbuhan sebagai byproduct. Sedangkan sinar matahari digunakan untuk fotosintesa dan dikeluarkannya karbon dioksida, dan air sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dari tanaman ini. Ya, jadi energi matahari akan langsung menguasai mitokondria. Kalau mitokondria di dalam sel tumbuh-tumbuhan namanya kloroplas, ya. Sedangkan pada manusia namanya mitokondria. Jadi di sini ada pemasukan oksigen, pengeluaran air, kemudian ini keluar glukosa, kemudian ke mitokondria, CO2 dikeluarkan dan dikeluarkan ke alam lagi. Jadi kita merupakan siklus hidup yang tidak bisa dipisahkan dari siklus hidup lingkungan kita. Jadi ekosistem itu selalu berkaitan dengan sistem sosioekonomik manusia. Jadi agar supaya terjadi
kesehatan manusia, maka kedua-duanya harus selalu ada keseimbangan, ya. Ada perubahan-perubahan, tetapi juga ada kembalian aliran ke dalam tubuh, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai dan keuntungan dari lingkungan kita. Sehingga kalau kita merusak ekosistem sama sendiri dengan merusak tubuh kita sendiri. Nah, ini adalah bahwa kondisi pertanahan ekologis dan sosial sangat menentukan juga mengenai jejaring sosial, mengenai proses sosial, dan semuanya sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi semua perubahan-perubahan yang disebabkan oleh karena input, masukan, gangguan, atau ekstraksi, ya, akan menimbulkan perubahan-perubahan untuk kesehatan kita, ke penyesuaian cara hidup kita terhadap lingkungan, juga perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia. Jadi di sini ada kondisi stadium ekosistem, di sini ada aktivitas manusia, karena aktivitas manusia yang berbahaya akan bisa merusak perubahan-perubahan ini dan bisa mengganggu seluruh kehidupan manusia juga. Ini melihat di sini ekosistem dan manusia akan menimbulkan service pelayanan ekosistem, akan memberikan pelayanan terhadap ekosistem. Jadi perlakuan manusia ini dipengaruhi oleh ekosistem, tetapi manusia bisa merubah ekosistem sehingga bisa membuat manusia menjadi tidak baik. Jadi kalau ada stresor pada manusia atau pada ekosistem akan menimbulkan perubahan kesehatan pada manusia dan akan menimbulkan gangguan pada pelayanan ekosistem atau lingkungan kita. Sama saja ya ini. Ini ada tanaman, ada air, ada udara, ada air, ada mineral, ada binatang-binatang, ada mikroba. Semuanya bekerja sama untuk membuat sistem ekosistem menjadi baik untuk kehidupan manusia. Maka kita harus selalu melestarikan ekosistem. Ya, jadi di sini ada menyimpan energi dan ini menggunakan energi untuk pernapasan kita sehingga bisa menimbulkan energi baru. Jadi kedua-duanya adalah sangat penting dijaga keseimbangannya. Jadi kesehatan selalu dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, oleh lingkungannya, dan akan mendapat manfaat atau risiko daripada gangguan-gangguan tadi. Ya, jadi bisa menimbulkan masalah apabila kita merusak lingkungan kita berupa keamanan makanan, aktivitas fisik, ya, penggunaan pertanahan, ya, perubahan-perubahan manusia dan sebagainya akan menimbulkan masalah pada kemurnian atau kelestarian lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Nah, apa metabolisme glukosa? Glukosa akan disimpan sebagai glikogen. Kemudian dibuat dalam disaharida menjadi monosakharida dan kembali lagi di metabolisme tadi. Kemudian disimpan sebagai glikogen pada liver, pada otak, pada otot, pada lemak, dan juga didisusulkan dan digunakan sebagai glukosa bebas untuk energi yang dibutuhkan oleh protein dalam mekanisme metabolisme anaerob maupun aerob di dalam sel. Jadi glukosa di sini ya, diubah menjadi pirufat, menjadi glukosik fosfat, disimpan menjadi glikogen. Jadi di sini ada glikogenogenesis, ada glikogenolysis. Di sini ada gluconeogenesis, ada glikolisis. Di sini ada pembentukan asam-asam laktat, asidosis, ya, dan ini pergi ke siklus Krebs, ya. Nah, jadi jaras-jaras utama di dalam metabolisme karbohidrat, di sini Anda lihat gula dengan karbon bebas ditambah natrium DPH akan menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian masuk ke dalam aliran darah di semua sel dan disimpan di sel-sel hati sebagai proses glikogen, namanya glikogenesis. Glikogen kalau dibutuhkan akan menjadi glikogenolisis, menjadi gula lagi, dan kemudian dari pirufat dapat dilakukan perubahan
gluconeogenesis dan bisa glikolisis. Gluconeogenesis adalah proses di mana protein dan lemak dijadikan gula. Namanya gluconeogenesis. Asam-asam amino dari protein, gliserol dari asam lemak, semuanya dirubah jadi gula. Jadi simpanan dari gula bisa kalau sudah habis bisa digunakan menggunakan gluconeogenesis. Nah, dari asam pirufat ini akan bisa menjadi asam laktat, bisa menimbulkan proses anaerob, dan ini menjadi kondisi yang namanya adalah asidosis. Untuk proses ini diperlukan hormon insulin dan glukagon yang dihasilkan oleh sel beta dan sel alfa dari pankreas. Nah, pada proses glikolisis di sini terjadi bahwa glukos akan diubah menjadi pirufat, kemudian pirufat menjadi G3P dan seterusnya, ya. Dan pirufat ini apabila terlalu banyak bisa ke arah laktat. Dan kalau laktatnya terlalu banyak, maka terjadilah metabolik asidosis, sehingga pH-nya menjadi asam. Nah, inilah siklus Krebs. Jadi pirufat yang tadi diubah menjadi asetil-CoA, sitrat, isositrat, dan seterusnya. Nah, dari siklus Krebs ini Anda lihat bisa membuat asam-asam amino, misalnya glutamat, isoleusin, ya, tirosin, asparagin, aspartat, semuanya berkaitan dengan proses siklus Krebs. Jadi glukosa disimpan sebagai glikogen, glukosa ya bisa diubah dari gluconeogenesis dari protein ataupun lipid menjadi glukosa, dan glukosa bisa disimpan menjadi lemak, tetapi lemak tidak bisa diubah jadi glukosa karena faktor-faktor yang kita ketahui bahwa asam lemak berbahaya, sedangkan gliserolnya bisa dirubah, tapi asam lemaknya akan menimbulkan pengerakan pada pembuluh darah sehingga terjadi arteriosklerosis. Nah, lemak ini kalau berlamakan lama-lama bisa menimbulkan benda-benda keton dan akan bisa terjadi ketoasidosis. Anda lihat di sini bahwa karbohidrat, nah, ini adalah protein menjadi asam amino, meningkatkan glukagon, membuat gluconeogenesis menjadi glukosa, meningkatkan pelepasan resistensi insulin, bisa menimbulkan glikogenolisis sehingga terjadilah kenaikan kadar gula dalam darah. Sedangkan dari lemak, Anda lihat bisa membuat gliserol, bisa menjadi asam lemak bebas, dan gliserol ini bisa menjadi gluconeogenesis untuk diubah jadi glukosa, sehingga kadar gula dalam darah bisa meningkat. Ya. Bagaimanakah nasib molekul glukosa di dalam sel? Jadi glukosa diubah jadi glikogen, jadi pirufat, dan menjadi ini ada proses gluconeogenesis, ada glikolisis, ada glikogenolisis, ada glikogenesis. Jadi glukosa ini sangat berhubungan dengan sintesa, biosintesa, produksi energi, penyimpanan energi, modifikasi protein, dan juga terjadinya proses homeostasis dengan senyawa-senyawa redoks. Jadi Anda lihat di sini glukosa berkaitan dengan glikolisis, glikosa berkaitan dengan pembentukan modifikasi protein, ya, berkaitan dengan biosintesa, berkaitan dengan penyimpanan energi, dan berkaitan dengan redoks homeostasis seperti tadi. Ya, glukosa, ya, glikogenolisis, glikolisis, glikoneogenesis, dan gluconeogenesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ternyata dipengaruhi oleh air, oleh pH, oleh substrat, oleh enzim sendiri, oleh penghambat-penghambat, oleh produk akhir, oleh aktivator, dan oleh radiasi. Anda lihat di sini pH sangat penting untuk enzim. Kalau enzimnya berubah, maka tidak terjadi reaksi kimia. Kalau tidak terjadi reaksi kimia, berarti tidak terjadi energi yang berupa ATP. Ya, kita butuh protein membutuhkan 38 ATP,
dari metabolisme anaerob 2 ATP, dari metabolisme aerob sebanyak 36 ATP. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ya. Jadi substrat konsentrasi, ya efek daripada pH, efek dari suhu, ya inhibitor enzim juga pengaruh dari metabolisme. Terganggunya metabolisme glukosa dan pada diabetes bisa menimbulkan permasalahan pada terganggunya mobilisasi basal metabolisme, terjadinya pengurangan disfungsi dari EPC dan juga menimbulkan gangguan pada endotel pembuluh darah sehingga bisa terjadi mikroangiopati dan makroangiopati. Kalau mikroangiopati bisa terjadi kardiomiopati, bisa retinopati, bisa nefropati, dan bisa neuropati seperti yang pernah kita bahas dalam pembahasan DM, diabetes mellitus. Sedangkan yang makroangiopati bisa menimbulkan coronary artery disease, bisa menimbulkan stroke, dan juga bisa menimbulkan pulmonary disease ya. Ini semuanya adalah faktor-faktor yang penting. Nah, 50% dari glukosa adalah mengalami glikolisis ya. Dan ada yang disimpan sebagai gluconeogenesis untuk menghasilkan gula dan berubah menjadi laktat. Misalnya, nah sekarang apa itu glycemic index? Ternyata di dalam karbohidrat ada yang kita kenal glycemic index. Itu ada glycemic index rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi. Jadi angkanya 0 sampai 100. Glycemic index adalah indikator kemampuan dari makanan yang mengandung karbohidrat yang bisa menaikkan tekanan glukosa atau meningkatkan glukosa darah dalam tempo 2 jam. Sedangkan yang namanya glycemic load adalah bisa memberikan ya ranking mengenai makanan yang memerlukan. Jadi untuk menghitungkan glycemic index kita gunakan glycemic load yang rumusnya DA dibagi menjadi 100 gram kali makanan karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi ini sehat kalau itu rendah. Ini juga oke, tapi kalau ini tidak. Jadi kalau terlalu tinggi, lebih dari 70 berarti membahayakan. Nah, jadi di sini ada istilah glycemic response, ada glycemic index, ada glycemic load, ya. Semua istilah-istilahnya yang penting adalah glycemic index. Jadi kalau di atas 70 berarti GI-nya tinggi. Kalau di atas 20 berarti juga tinggi, ya. Kalau medium di antara 56 sampai 69, medium 11 sampai 19, yang rendah adalah di bawah 10 dan di atas 55. Kembali di sini klasifikasi. Glycemic index yang tinggi adalah 70 dan di atas 70. Misalnya di sini adalah kentang yang dibakar, ya, roti putih, ya, pasta dari nasi, ya. Sedangkan ini cornflake, ya, fruit, ya, special rice cake, date, yang kurma, termasuk cracker dan donat. Sedangkan yang medium adalah 56 sampai 69 ini bisa makaroni, bisa keju, bisa gula, bisa nasi merah, bisa kentang yang manis, bisa pisang, bisa resin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di bawah dari 55 kebanyakan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, kacang-kacangan, whole grain, daging, telur, susu, kacang-kacangan, fruktosa, dan produk-produk yang rendah lain dari karbohidrat. Jadi tolong hindari makanan yang terlalu tinggi glycemic index-nya. Karena terlalu tinggi glycemic index berarti akan meningkatkan terjadinya hiperglikemia. Sedangkan yang ini boleh dimakan tetapi dengan hati-hati. Yang sering kita makan adalah yang selalu low glycemic index atau merupakan makanan-makanan dalam zona hijau.
Jadi kalau glycemic index-nya tinggi, lebih dari 170, akan bisa menimbulkan peningkatan yang cepat gula darah. Tetapi kalau yang medium akan menimbulkan peningkatan gula darah tetapi dalam bentuk sedang. Sedangkan yang kurang dari 55 akan menimbulkan peningkatan tetapi secara lambat gula darah. Jadi glukosa adalah good sugar, fruktosa adalah bad sugar. Jadi gula yang jelek adalah fruktosa, gula yang baik adalah glukosa. Glukosa ini tidak manis, tetapi kalau fruktosa lebih manis. Nah, jadi di sini ada lihat piramida yang terbalik. Baik kalau yang digunakan adalah manisnya dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran, dan dari makanan yang utuh. Sedangkan kalau ditambah pemanis dalam berbagai bentuk, ini bisa menimbulkan gangguan, jadi jelek. Sama ya, di sini ada peanut butter, oatmeal, yogurt, ya. Ini Anda lihat kandungan daripada glycemic index-nya. Nah, Anda lihat di sini glukagon akan mengubah yang ada di pankreas menjadi glikogen menjadi glukosa, glukosa menjadi glikogen karena pengaruh insulin. Ya, dengan demikian terjadilah proses glikolisis di dalam hepar dan bisa disimpan di sini sebagai glikogen dan menjadi kadar gula tetap normal atau kadar gula menjadi meningkat tergantung daripada ketidakseimbangan yang terjadi pada proses ini. Nah, jadi apabila kita hendak supaya tetap sehat, maka ekosistemnya harus baik. Kualitas udaranya, ya serat-serat makanan, ya kemudian juga daerah-daerah hijau, kualitas air, kuantitas air, semuanya adalah penting. Juga kondisi ekonomi, jadi penanaman modal, konsumsi, ya pekerjaan, keuangan, inovasi, produksi dan sebagainya sangat mempengaruhi kesehatan. Faktor sosial adalah aktivitas sosial, komunikasi antar sosial, inisiatif komunitas, pelayanan pendidikan, ya persiapan daripada keadaan darurat, ya juga pelayanan-pelayanan di dalam keluarga, kesehatan menyeluruh, keadilan, ya labor, ya kepegawaian serta tugas-tugas umum. Semuanya sangat mempengaruhi well-being, kesehatan yang alami. Yaitu sehingga manusia bisa tetap berhubungan dengan alam dengan baik, selalu memenuhi kebutuhan budayanya, selalu ada pendidikan, selalu ada kesehatan, selalu ada waktu terluang, selalu menggunakan standar kehidupan yang aman dan aman, serta adanya kohesi sosial masyarakat yang kuat. Ini adalah sayuran-sayuran yang mengandung karbohidrat rendah. Ya, ada spinach, ada garlic, ada kale, ada semua makanan ini, ada jamur dan sebagainya, ada timun, ada tomat, ya dan sebagainya. Jadi glycemic index pada makanan yang tertinggi akan meningkatkan kadar glukosa, dan kadar glukosa akan meningkatkan kadar insulin dan akan menimbulkan terjadinya gangguan reseptor insulin pada pankreas sehingga bisa menimbulkan insulin resisten yang akan memperparah kondisi BM-nya. Ini makanan-makanan yang banyak mengandung GI ini, ya, sayuran, tumbuh-tumbuhan apa saja, sama, ya. Nah, jadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu glycemic index, adalah indeks ya kadar kandungan glukosa yang bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Ya, tadi sudah saya jelaskan di atas 70. Nah, kacang-kacangan itu low karena dia GI-nya hanya 15, tapi pisang tengah-tengah 53. Tetapi kalau jelly bean ini sangat gede. Ya, jadi kita harus bisa mengawasi apa yang kita makan, jenis karbohidrat yang mana yang kita makan. Adalah karbohidrat dengan glycemic index yang rendah.
Ini bedanya glukosa dan fruktosa. Kalau glukosa adalah untuk membuat amilem, glikogen, selulosa, sukrosa, dan laktosa. Tapi kalau fruktosa adalah bisa membuat madu, ya, membuat apa namanya tumbuh-tumbuhan yang mengandung manis, bunga-bunga, beri, dan sebagainya. Sedangkan glukosa adalah 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroksiheksan, ya, atau monosakharid. Sedangkan fruktosa adalah ini merupakan juga monosakharid tapi dalam bentuk yang lain. Glukosa dihasilkan secara komersil melalui proses enzimatik hidrolisik pada amilem. Sedangkan fruktosa, ingat bahwa kebanyakan di luar di perdagangan kita sekarang menggunakan fruktosa. Ya, karena di Amerika tidak ada yang ada jagung, maka fruktosanya dari jagung. Dan ini juga tebu, ya, yang dari jagung, ini berbahaya karena fruktosa sangat membuat bisa terjadinya metabolic syndrome. Glukosa adalah kandungan airnya lebih sedikit dan mudah dilarutkan, sedangkan fruktosa kandungan airnya lebih banyak sehingga dengan demikian mudah terlarut. Glukosa mempunyai glycemic index yang tinggi, sedangkan fruktosa lebih rendah, ya. Sedangkan sifat manisnya dari glukosa adalah lebih rendah, tetapi kalau fruktosa sangat manis. Jadi bedanya glukosa adalah di sini primary source of energy. Jadi sumber energi utama. Kalau ini adalah merupakan bom yang meracun, ya. Jadi fruktosa jelek. Fruktosa bisa membuat gemuk, fruktosa bisa menimbulkan kolesterol jahat, fruktosa bisa mensimulasi insulin dan leptin. Ya. Kalau ini enggak glukosa. Diulangi lagi glukosa dan fruktosa, ya, sama. Nasib glukosa yang diserap. Glukosa yang diserap akan diubah menjadi fruktosa, galaktosa, asam amino, dan gula amino. Fruktosa dibutuhkan untuk semen pada cairan pada laki-laki, digunakan untuk laktosa pada susu pada saat kelenjar mame sebagai ASI. Nah, glukosa dikerjakan juga untuk exercise, ya, sehingga memerlukan energi, sehingga dengan demikian metabolik anaerob lebih meningkat, sehingga dengan demikian bisa digunakan untuk kegiatan apapun. Kalau kita banyak gerak, maka berarti energi dibutuhkan, berarti metabolisme anaerob akan meningkat. Sehingga dengan demikian jumlah ATP bisa terpenuhi dan protein bisa bekerja di dalam sel. Nah, Anda lihat ini sekarang kita menggunakan istilah baru yang namanya glycation. Ada proses glycation. Glycation atau karamelisasi adalah di sini protein ditambah gula, ya, akan menimbulkan perubahan fungsional di dalam aktivitas enzimatik dan bisa meningkatkan terjadinya oxidative stress. Nah, apabila produk-produk glikasi ini terlalu dini akan mempercepat proses ini. Sedangkan yang ACE ini adalah bisa menimbulkan kondisi yang rendah, ya, bisa terjadi cross-link structural protein collagen. Jadi apakah glikasi itu? Glikasi adalah proses persenyawaan non-enzimatik dari gula dengan senyawa protein atau asam amino. Berbeda dengan glikosilasi adalah di sini adalah proses enzimatik di mana gula dengan protein akan menjadi asam amino. Jadi glikosilasi itu oke, tapi glycation yang berbahaya. Glycation adalah merupakan proses patologis, sedangkan glycosylation adalah merupakan proses fisiologik. Hasil akhir dari proses glycation adalah terbentuknya AGE produk yang bisa menimbulkan cross-link dengan protein lain dan bisa meningkatkan lemak-lemak serta menimbulkan inaktivasinya sehingga terjadilah gangguan-gangguan yang esensial.
Mengapa glycation kita perlu kita perhatikan? Karena ini adalah proses yang bisa menjadi penyebab akar penyebab dari semua gangguan penyakit dan merupakan produk-produk AGE yang akhir yang bersifat dengan komplikasi penyakit-penyakit degeneratif seperti hiperglikemi, BM, protein kinase C aktivasi, terjadinya gangguan-gangguan ginjal, gangguan-gangguan kolagen, dan gangguan-gangguan reseptor, serta terjadinya proses arteriosklerosis. Jadi apa itu ACE dan bagaimana terbentuknya? Gula mengikat protein dalam berbagai cara, kemudian di atas tubuh tadi meningkat pada makanan, dan kemudian di dalam tubuh kita dipecah menjadi proses non-enzimatik, sehingga terjadilah proses glycation, bukan glycosylation. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan advanced glycation end product, atau singkatannya AGE. Pemahaman dan mengubah glycosylation adalah merupakan hal yang paling penting dalam pendekatan di dalam kita mengontrol orang-orang yang kena komplikasi diabetes. Pertanyaan yang besar di sini, apakah arti kata glycation dan apa hubungannya dengan glycation yang bisa menyebabkan diabetes? Diet adalah merupakan sumber yang terbesar terjadinya AGE tadi. Ya, ini bukan terbentuk pada apa yang kita makan, tetapi bagaimana makanan tadi kita siapin. Jadi makanan lebih mengandung banyak lemak dan protein, dan juga seperti daging dan keju, dan ini akan menimbulkan kadar AGE yang tinggi. Dan pada umumnya apabila kita memasaknya juga dalam suhu yang sangat tinggi, maka juga menimbulkan AGE yang sangat tinggi juga. Merokok juga merupakan penyebab nomor 2. Sedangkan glikasi internal adalah nomor 3. Biasanya karena menghindari kadar gula yang tinggi. Jadi AGE adalah singkatan dari Advanced Glycation End Product. Berupa glikoprotein itu normal. Jika kadar gula darah secara kronis meningkat, maka dia akan mengikat protein secara tidak enzimatik, terbentuklah advanced glycation end product. Ini adalah merupakan satu-satunya cara terjadinya gangguan. Ya, jadi ini AGE terbentuklah RAGE. Transmisi pada DNA akan menimbulkan multiple produk yang jelek, ya, dan AGE produk akan menimbulkan mengganggu RAGE, sehingga terjadilah dalam sel tubuh akan membentuk NFKB, terjadilah peradangan produksi sitokin, dan terjadilah gangguan dalam tubuh. Pembentukan AGE ini adalah asam amino bersama serum dan AGE yang ada dalam jaringan, terjadilah dicarbonate intermediate sama lipid sama gula, dan juga terjadilah proses di mana AGE ini bisa menimbulkan gangguan pada pembuluh darah. Jadi apabila terjadi hiperglikemi, glukosa tinggi, maka glukosa akan mengikat protein-protein yang ada di dalam sel, dan juga akan mengikat protein-protein yang di luar dalam sel, sehingga terjadilah glikasi non-enzimatik, sehingga terbentuklah AGE intraseluler maupun AGE ekstraseluler. Dan ini akan ditangkap oleh reseptor AGE di dalam sel, sehingga lama-lama terjadilah disfungsi sel dan terjadinya kerusakan sel. Efek dari advanced glycation index ini adalah akan meningkatnya reseptor-reseptor AGE di dalam protein sel, sehingga akan bisa merubah end product dari glycation ini, dan akan menjadi membuat kerusakan DNA karena proses fotosensitisasi, dan bisa menyebabkan rusaknya mikrosirkulasi yang bisa berupa neuropati, retinopati, dan juga neuropati. Bentuk H ini adalah merupakan perekat, seperti zat perekat yang bisa membuat darah
pembuluh darah menjadi tidak elastik dan bersifat kaku. Sehingga dengan demikian AG ini menimbulkan terjadinya peradangan dan membuat efek pada DNA serta zat-zat biologis lain, sehingga adanya ini akan menyebabkan adanya RAGE. RAGE adalah Receptor Advanced Glycation End Product. Ya, apabila reseptor dalam sel ini makin tinggi, RAGE ini, maka akan membuat signal-signal jelek pada pesan dari pembentukan DNA, dan RAGE selama ini akan menimbulkan pola seluler serta reseptor-reseptor pengenalan pada sel menjadi terganggu, sehingga terjadilah gangguan pada sel. Sehingga dengan demikian ini akan membuat kondisi menjadi meningkatnya gula darah itu akan memaksa atau memacu pankreas mengeluarkan insulin, dan insulin ini akan bekerja sama dengan glukagon, yaitu pada sel-sel yang lemak disimpan, dan glukosa menjadi glikogen pada otot dan juga pada hati. Kemudian glukosa ini bisa dilepaskan dari darah melalui proses pengurangan peredaran glukosa darah yang normal. Nah, klasifikasi daripada diet karbohidrat adalah satu, gula, bisa monosacharid, bisa disacharid, bisa poliol, ya, bisa oligosacharid, bisa polisacharid. Jadi gula total itu ada gula yang intrinsik, ada yang ekstrinsik, yang dari dalam tubuh dan yang dari luar tubuh. Dan yang ekstrinsik ini bisa yang dari susu atau dari non susu, bisa gula biasa, bisa kue-kue, bisa jus. Inilah makanan-makanan dengan high food index, ya, lemak, kentang, nasi, ya, soft drink, roti, madu, itu adalah makanan-makanan yang mengandung glycemic index-nya tinggi. Jadi kalau glycemic index-nya tinggi, mudah menimbulkan peningkatan gula darah. Kalau low adalah proses pembentukan gula darahnya terjadi tapi lambat. Nah, ini bisa dari berbagai macam makanan ini. Ya, jadi dengan demikian sama low glycemic index, high glycemic index, ya, ini bisa biasanya menimbulkan akne pada wajah, ya, misalnya roti, rice, jagung, ya, permen, potato, popcorn, ini semuanya tidak baik. Sama, ya. Nah, sekarang ada 5 makanan yang glycemic index-nya rendah, misalnya yogurt, brokoli, lettuce, jamur, whole grain. Ini merupakan 5 macam karbohidrat yang mengandung glycemic index yang rendah. Makanan yang terlalu banyak mengandung sukrosa akan masuk ke dalam mulut, ke lambung, ke usus, kemudian menjadi glukosa, menjadi fruktosa. Fruktosa ini akan dimetabolisme menjadi oleh hati dan lebih banyak diubah menjadi lemak. Kebanyakan adalah lemak perut. Sedangkan yang glukosa akan diserap oleh aliran darah, kemudian digunakan oleh semua sel untuk menghasilkan energi. Jadi ingat, jangan terlalu banyak sukrosa. Nah, pencernaan di sehari diet adalah bisa berbentuk sukrosa, laktosa, atau fruktosa. Ini asalnya dari table sugar, dari susu, ya, dari produk-produk susu, ataupun dari tumbuh-tumbuhan, dari madu, ya, dari fruktosa, dan akan diubah menjadi fruktosa dan glukosa dan fruktosa, diserap oleh usus akan menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang didistribusikan ke semua sel. Jadi jenis gula bisa dari glukosa, bisa dari fruktosa, bisa dari galaktosa, bisa laktosa, dan bisa sukrosa. Hindari fruktosa dan sukrosa, lebih banyak gunakan glukosa biasa. Dan glukosa biasa bisa dari tumbuh-tumbuhan, dari sayuran, dan dari madu. Ya, sedangkan fruktosa dari sayur-sayuran dan juga dari
buah-buahan, dari susu, produk susu, dari gula tebu, dan dari gula bit. Nah, ternyata penyakit-penyakit tiroid berkaitan dengan diabetes. Karena tiroid bisa terjadi hipertiroidisme, bisa hipotiroid, ya. Dan ini terlalu banyak atau terlalu sedikit insulin dapat mempengaruhi hormon tiroid, produksinya dan aktivitasnya. Apabila gula darah levelnya sangat tinggi, dapat menyebabkan penyakit autoimun. Dan terjadilah gangguan pada hipotalamik hipofise adrenal aksis melalui peranan dari darah tersebut. Sehingga bisa terjadi diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, atau terjadi insulin resistan maupun terjadinya metabolic syndrome. Ini ya aksisnya, ya ini hipotalamus, tyrosinosin releasing hormone ke hipofise menimbulkan thyroid stimulating hormone ke tiroid, tiroid menghasilkan tiroksin, ada negatif feedback dan ada positif feedback. Sama ya, growth hormone yang dikeluarkan oleh otak juga bisa mengaruhi kadar uptake glukosanya menurun, lipolisisnya meningkat, sehingga terjadilah free fatty acid yang meningkat, atau juga bisa menjadi ya growth factor 1 yang meningkat, gluconeogenesis yang meningkat, glycogenolysis yang meningkat, dan ini bisa menimbulkan hiperglikemi, dan hiperglikemi dengan FFA yang meningkat bisa terjadilah insulin resistant, dan hiperglikemi ini merupakan tanda daripada kadar gula darah menjadi meningkat. Ya, ini karena pengaruh dari growth hormone. Inilah proses metabolisme yang namanya ETC, elektrotrain, ya. Pada metabolisme aerob kita kenal adanya elektrotransportisme, ya. Di sini kadar H-ion ini akan masuk ke di sini akan menimbulkan terjadinya ATP dalam jumlah 34 ATP. Kalau terjadi gangguan di sini, maka Anda lihat di sini ATP-nya menurun, kalsiumnya meningkat, ya, sehingga dengan demikian redoksnya juga meningkat, sehingga terjadilah kematian sel. Jadi proses infeksi kronik bisa menjadikan inflamasi kronis, bisa menjadikan hiperkortisol, bisa menimbulkan insulin resisten, bisa menimbulkan sindrom Raven, bisa sindrom subklinik, bisa metabolic syndrome, dan menjadi tipe diabetes tipe 2. Demikian Pak Radit yang saya jelaskan mengenai glukosa. Energi metabolisme adalah metabolisme untuk menghasilkan 38 ATP yang dihasilkan melalui metabolisme anaerob sebesar 2 ATP, metabolisme aerob sebesar 36 ATP, yang semuanya digunakan oleh protein, baik sebagai enzim, sebagai hormon, sebagai imunoglobulin, sebagai reseptor, sebagai protein motorik, dan sebagainya. Dan pada grup pemakan glukosa tadi kita kenal adanya glycemic index, adalah indeks untuk menentukan apakah glukosa ini bisa meningkatkan terjadinya peningkatan gula darah, dan glycation adalah proses karamelisasi di mana protein mengikat gula sehingga dengan demikian terjadilah jendalan-jendalan yang menempel pada pembuluh darah sehingga terjadi arteriosklerosis dan bisa menimbulkan makroangiopati dan mikroangiopati. Demikian secara singkat apa yang telah saya jelaskan, pengertian glukosa, pengertian metabolisme energi, pengertian daripada glycemic index dan glycation. Moga-moga kan bisa merangsang terjadinya banyak pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Radit. Ya, siap Dr. Syafiq ya. Luar biasa ini penjelasannya mengenai glukosa dan hal-hal yang berkaitan ya. Lengkap banget ini. Ini benar-benar tambahan informasi bagi teman-teman semua yang ikut acara seminar ilmiah kesehatan kita pada siang hari ini. Nah, sekarang saya buka sesi untuk pertanyaan ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya,
pokok yang kita bahas tadi, ada glukosa, ada energi metabolisme tadi ya, ada glukosa index ya, dan juga ada glycation. Silakan, siapa yang akan bertanya dulu? Siapa Saya yang Pak Radik, saya mau nanya. Silakan. Pak Syafiq, kalau ada orang yang diet, itu loh Pak, yang diet keto Pak ya, Ya, itu kan tidak makan karbohidrat, ya, tapi penggantinya protein Pak. ya. Jadi makanan pokoknya telur, daging dan sebagainya gitu, tapi tidak karbohidrat sama sekali ya. Ya, Itu kira-kira bagaimana Pak? Kalau tadi kan saya perhatikan kan ya. kelebihan lemak juga tidak baik ya. Ya. Saya masih belum paham gitu. Kalau yang tadi yang kira-kira Oke, terbentuknya glukosa di dalam tubuh sel dan sel tubuh ada proses glikolisis ya, ada glikogenolisis ya, ada glikogenesis, oke, ada gluconeogenesis. Jadi dari protein akan diubah menjadi asam amino dan asam amino diubah jadi glukosa. Jadi kalau orang makan protein terus, bisa juga proteinnya berasal dari proses gluconeogenesis. Paham, Bu? Berarti tetap protein itu akan diubah menjadi? Iya, karena tubuh kalau kekurangan glukosa, dia ambil dari simpanan, jadi glikogen, terjadinya glikogenolisis. Kalau semua simpanan sudah habis, baru dari lemak, baru dari protein. Tapi untuk lemak yang terakhir, lemak terakhir karena adanya asam lemak. Kalau langsung lemak dulu, nanti asam lemaknya bisa menimbulkan kerak-kerak dalam pembuluh darah, sehingga terjadilah makroangiopati yang bisa menimbulkan hipertensi, coronary heart disease, dan seterusnya. Oh ya, berarti kalau menurut kedokteran aman nggak sih Pak yang diet kayak gitu tuh Pak? Semuanya itu aman kalau pikirannya positif. Oh begitu, ya. Jadi kalau dia yakin bahwa dengan makanan yang lebih baik, tadi saya singgung bahwa energi yang penuh hanya didapat dari tumbuh-tumbuhan. Karena dari tumbuh-tumbuhan inilah yang menyerap langsung energi matahari melalui fotosintesa. Manusia adalah merupakan pemakan segala. Daripada makan ayam, lebih baik saya makan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan ini langsung energinya masih asli dari matahari. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan, lebih baik diet sayuran dong Pak ya? Iya. Okay. Maka vegetarian itu juga oke-oke aja bagi yang yakin. Oh iya. Jangan sekali-kali memakan sesuatu kalau tidak yakin, karena pikiran bisa merubah reaksi biokimiawi di dalam sel yang bisa bertolak belakang. Oke? Oke. Ya, terima kasih Pak, udah paham. Ya. Oke, terima kasih Bu Rian. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Apapun pilihannya, madu TJ madunya. Iklan ya Pak ya? Apa-apa. Apapun penyakitnya, auti obatnya. Ada itu. Siap. Aku yakin ngapain? Iya, betul Pak, setuju. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang mau bertanya untuk sesi topik ini, silakan. Ibu Rian sudah memulainya dengan pertanyaan mengenai diet keton ya, Jadi tidak makan karbohidrat tapi makan protein. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga proteinnya akan diubah menjadi glukos ya. Oke. Tadi dokter sempat disebutkan mengenai soal bahwa kalau kita ini kekurangan glukosa kan diubah dulu dari glikogen, baru kemudian protein, baru yang terakhir lemak ya, dokter ya? Ya, karena kalau lemak duluan, maka terjadilah timbunan asam lemak. Karena yang dirubah jadi gula itu gliserolnya. Jadi lipid itu terdiri dari gliserol dan asam lemak. Gliserolnya jadi gula lah, asam lemaknya menumpuk.
asam lemak menumpuk akan menimbulkan kerak-kerak dalam endotel pembuluh darah, terjadilah makroangiopati, mikroangiopati, dan seterusnya. Oke ya. Asam lemak itu apa yang namanya free fatty acid itu ya? Lah ya, jadi kan kalau asam lemaknya bebas, dia tidak menekan, namanya FFA. Lah, FFA ini kan menimbulkan insulin resisten juga, menimbulkan metabolic syndrome dan sebagainya. Iya ya. Oke, jadi tetap kalau Semua itu kalau kita laksanakan secara alami dan kita memahami kondisi tubuh, tidak mengganggu ekosistem yang ada dalam tubuh, maka kita sehat. Dan sehat itu selalu pegangannya kepada keyakinan bahwa sumber energi kita adalah dari matahari. Tumbuh-tumbuhan di lautan namanya fitoplankton juga sumber yang paling penting. Misalnya Anda lihat sendiri klorofil ya, itu energinya tinggi. Daripada saya makan kelinci, lebih baik kelinci makan tumbuh-tumbuhan. Dan saya makan tumbuh-tumbuhan dong. Habis makan tumbuh-tumbuhan, saya makan kelinci, nggak ada masalah. Saya double sumbernya sambal, energinya lebih sempurna. Jadi memang Tuhan membuat food is the good medicine. Jadi menurut Hippocrates, let food your medicine. Jadikanlah makanan itu obatmu. Jangan obat kimiawi atau drug. Tapi let food be your medicine. Pak Taufik, berarti energinya tetap lebih besar tumbuhan ya? Iya. Itulah mengapa Allah menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan. Oleh karenanya kita sebagai khalifah harus mampu melestarikan lingkungan hidup kita. Jangan membuat kepunahan di mana-mana. Burung kinjen sudah hilang karena terlalu banyaknya polusi yang kita buat. Doharul fasadu fil barri wal bahri, karena ulah tangan manusia. Karena manusia sangat mementingkan uang daripada kesehatan. Bis kota daripada bismillah. Paham? Jadi Ya, paham Pak. kedokteran timur makin benar enggak? Iya, betul, betul. Ya, jadi kedokteran timur itu orang punyanya orang timur. Mengapa kita ngikutin orang barat yang malah menghancurkan lingkungan, membuat destruksi di mana-mana? Nah, mereka adalah kelompok mufsidin, perusak lingkungan. Kalau kita adalah justru penyelamat, pelestari lingkungan. Maka kita adalah penyanyi yang namanya Gombloh. Lestari, lestari, kan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Lestarikan budayamu. Jangan pakai budaya barat. Maka kita perlu membuat budaya minum audi. Adalah merupakan budaya, karena dengan makan teh tanpa air dikunyah-kunyah itu juga bisa detoksifikasi. Jadi jangan sepelekan teh. Jadi kalau OT itu kita kunyah-kunyah sendiri terus kita telan, itu juga bagus juga ya sebenarnya. Bisa, apa murah meriah kok. Oke, silakan teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi kalau masyarakat kita budayakan menjadi tanaman obat atau apotek hidup di sekitar rumah, maka dia tidak perlu pergi ke apotek kimia farma. Akibatnya apotek kimia farma bisa gulung tikar karena nggak ada yang beli. Tapi kalau minum jahe merah dan lain sebagainya itu tetap sehat. Gaya hidup yang namanya sehat adalah lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup yang tidak merusak lingkungan tetapi melestarikan lingkungan. Jangan terlalu diberi penyedap, pewarna dan lain sebagainya. Semua itu adalah goyang lidah saja. Dan goyang lidah hanya dimainkan oleh lagu-lagu dangdut. Oke, silakan teman-teman lagi yang mau bertanya pokok ini ya. Oke.
Ayo bertanya. Malu bertanya sesat di jualan. Ya, ini Bu Ayu. Nggak ada, Chef. Bu Ayu bilang sinyalnya Halo, susah Pak. dia. Ada. Silakan Bu Ayu, silakan. Pak, ada suara saya nggak Pak masuk? Ayo, Ya, masuk. tadi kan sempat dibahas bahwa masuk Pak. Diabetes ini, glukosa ini berpengaruh dengan tiroid ya Pak ya, Ya. masalah tiroid. Ya. Kalau Ini misalkan mempengaruhi insulinnya. kekurangan gula pun Insulinnya sama Pak, mempengaruhi tiroid. berpengaruh ke Mempengaruhi produksi tiroksin dari jadi kalau tiroid. berarti walaupun mau kekurangan atau kelebihan tetap berpengaruh kepada insulin sama tiroid itu sendiri gitu Pak? Iya, kan dengan adanya DM berarti insulinnya gimana? Kurang Pak. Nah, terjadinya perubahan insulin ini mempengaruhi produksi tiroksin dari tiroid yang dipengaruhi oleh thyrotropic hormon yang dikeluarkan oleh hipofise lobus anterior yang dipengaruh dari hipotalamus yang menimbulkan thyroid releasing hormone. Ya, berarti ya intinya pada dasarnya kekurangan ataupun kelebihan sama tetap ada pengaruhnya ya Pak ya? Intinya adalah semua problemnya penyakit pada manusia adalah ketidakseimbangan, titik. Jadi gangguan homeodinamik maupun gangguan homeostasis. Yang saya bahas adalah gangguan homeodinamik, gangguan homeostasis, sehingga menimbulkan masalah. Maka kedokteran timur berpegang teguh pada gangguan keseimbangan. Kalau kita bisa menyeimbangkan kembali dengan kehidupan yang lebih alami, dengan gaya hidup yang alami, dengan pikiran yang positif, dengan cukup tidur, cukup gerak, maka kita tetap sehat. Siap Pak, Ya. Terima kasih. Ya. Topik yang berikutnya gerak dan air ya. Gerak dan Air. gerak dan air. Oh, Ya, tanpa air kita nggak bisa bergerak. Tapi tanpa gerak airnya tidak mengalir. Maka timbullah masalah. Gerak dan air. Saya pikir Ya. gerak badan. Gerak air. Oke. Gerak-gerak di situ kang kendang. Tadi ada istilah tadi glucose index ya, itu menarik ya, istilah glucose index itu berarti tidak semua Glycemic index. Oh ya, glycemic index maksud saya. Berarti glycemic index itu hampir semua makanan pasti punya glycemic index ya, bergantung. Iya, maka kalau kita beli makanan lihat pada brosurnya GI indexnya berapa. Kalau di bawah 50 itu oke-oke saja. Tapi kalau di atas 70 no way lah. Hindari itu karena langsung secara cepat bisa meningkatkan gula darah. Gula. Apakah semua produk akan mencantumkan GI-nya tadi? Ya, kan peraturannya kan di situ kan kalau Anda pergi ke Alfamart kan itu ada bungkusnya. Dan bungkusnya ada GI indexnya berapa. Oke. Ya, GI index ya. Nah, terus ini saya juga sering dengar nih dokter mengenai istilah karbohidrat. Maksudnya ini, karbohidrat itu ada karbohidrat yang kompleks, ada karbohidrat yang katanya akan susah dicerna, sehingga kalau orang diabetes dianjurkan makan karbohidrat yang kompleks, katanya seperti itu. Bagaimana tuh penjelasannya? Ya kan tadi dalam tabel ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang sederhana mudah sekali diubah jadi energi. Yang kompleks sulit karena biasanya GI indexnya tinggi. Sorry. Yang karbohidratnya kompleks, GI-nya malah tinggi. Kalau Anda lihat ada pada tabel bad karbohidrat and good karbohidrat. Bentar ya, saya ada tabel dulu. Ya, bentar. Saya share screen dulu supaya
Bentar ya. Bentar, mana ya? Yang sebelah ini kah? Belum, ya nih. Ya itu tadi. Ini dok. Ini dokter. Yang sugar, yang karbo. Karbo, sebentar. Terus. Ya, terus. Nah ini, good. Ya tadi tuh. Ya ini. Ya, jadi karbohidrat yang baik adalah senyawa kompleks. Dia lebih sulit untuk dicerna, tetapi yang jelek adalah sederhana, tetapi cepat dicerna. Ya, nah, dia tidak membakar banyak kalori, tetapi kalau yang baik membakar kalorinya lebih baik. Ya, kemudian keep your feeling fuller. Anda langsung bisa kenyang. Tapi kalau yang bad itu tetap masih lapar saja karena membuat Anda kelaparan. Kebanyakan karbohidrat yang normal itu adalah karbohidrat yang jelek, yang baik. Sedangkan yang jelek itu diproses dan ditambahi pemanis macam-macam. Ditambahi pewarna, pemanis, dan lain sebagainya. Oke? Tidak menimbulkan kenaikan gula darah. Kalau yang bad langsung menimbulkan kenaikan gula darah secara cepat dan bisa merubah menjadi lemak secara mudah sehingga terjadilah proses kegemukan. Yang good itu low glycemic, kalau yang bad itu high glycemic index-nya. Oke, yang good membantu Anda menghilangkan lemak, tetapi yang jelek akan membuat Anda tambah gemuk, terutama di perut. Nah, sekarang apakah itu ada kaitannya dengan ini nih? Ada saran yang saya pernah dengar kalau orang mengganti nasi misalnya dengan ubi atau mengganti nasi dengan keladi. Apakah itu juga termasuk karena itu termasuk karbohidrat yang simple atau yang kompleks tadi? Oke, maka itu saya sebut pada slide. Mengapa kita harus makan organik? Slide yang nomor 2 atau 3 itu. Ya, why organik? Karena tidak ada stimulan pertumbuhan, tidak mengandung antibiotik, tidak mengandung pupuk buatan, tidak mengandung pestisida, tidak ada iradiasi, tidak ada preservasi, tidak ada adiksi, tidak ada pewarna, dan lain sebagainya. Dan juga tidak mengandung GMO. Biasanya tumbuh secara setempat lebih mudah dan musiman. Paham, Pak? Ya. Oh. Tapi sekarang organik juga dimainin oleh para pebisnis. Beras organik tapi ternyata ya pakai antibiotik, pakai pemupuk dan sebagainya. Jadi tolong hindari P, pengawet, P, pemanis, P, pewarna, ya. Apalagi kalau diubah secara genetik menjadi genetically modified organism. Jadi kalau ada makanan tampaknya warnanya lebih hebat, bentuknya lebih besar, jangan kepencut karena itu adalah dirubah secara genetik supaya kelihatannya membuat air liurnya berliur-liur. Jadi kalau pergi ke Alfamaret, ke toko-toko itu hati-hati. Ada label GMO-nya enggak? Kalau ada label GMO, tolong hindari karena itu mengandung banyak racun dalam tubuh. Ya. Jadi GMO adalah urusan bisnis, Pak. Agar supaya banyak orang beli, maka bandengnya kelihatan lebih besar, lebih berkilat, tetapi di dalamnya racun. Jadi sekarang kalau kita mau beli, harus perhatikan satu,
GI-nya tadi ya, glycemic Ya. index sama Glycemic index-nya gimana? Kemudian ada enggak GMO-nya gitu loh, Pak. Iya, betul ya. GMO dan glycemic index GI. ya. GI ya. Ya, kemudian AGE, advanced ya. AGA tadi ya. Ya, glycation. Glycation. Ya. Oh. So RAG, reseptor advanced glycemic. Ya. Memang itu juga ditulis di kemasan yang AGA tadi ya. Ada pabrik-pabrik yang besar biasanya disebutkan. Tapi kalau pada pabrik-pabrik lokal enggak ada, yang penting dodolan. Entuk duit pelayong Melayu. Oh iya ya. Jadi pinter-pinternya orang pembeli. Ya, jangan dibeli yang membuat udah uangnya keluar tapi membuat tidak sehat. Ya. Betul ya. Ini menarik ya teman-teman semua. Kalau kita beli harus ingat ada tadi ya GI, ada GMO, ada glycation tadi ya. Oke, silakan teman-teman lain kalau ada yang bertanya, masih kita buka sesi untuk Pak Radik, Pak Safik. Kalau Ya. GMO itu kan misalnya kayak buah, sayuran gitu ya. Iya, Yang- buah-buahan ada, bandeng ada, ikan-ikan ada, semuanya pakai GMO. Oh, ada. Itu pokoknya warnanya menjadi menyenangkan karena lebih indah, lebih besar, apelnya lebih besar, warnanya lebih hebat. Tapi itu GMO, dibuat besar secara genetik supaya merangsang Anda untuk membeli. Membeli adalah uang. Uang adalah memperkaya the bis and the niche. Bukan bis kota, bukan bismillah, tapi bisnis. Berarti semua GMO itu berbahaya, Pak? Sangat berbahaya. Waduh. Itu namanya rekayasa manusia. Nggak ada yang alami kah, Pak? GMO itu, Pak? Kadang namanya genetically modified. Makanan ini dimodifikasi secara genetis. Jadi rekayasa genetika. Jadi kalau ada wanita dikasih genetically modified mungkin lebih cantik, lebih hebat. Tapi Edit, Pak, ya? iya. Maka Ya. yang alami saja. ya. Pak, Kan sayuran sekarang di Jakarta GMO semua nih, Pak. Gimana, Pak? Oh iya, di sana banyak sekali GMO karena orang-orang Jakarta itu tidak peduli, yang penting gengsi. Kalau saya belinya di toko besar maka lebih hebat. Kalau warung-warung kecil, wah, ya dah, gengsi ya. Jadi cara berpikirnya sudah berubah. Bukan lagi kepada hal yang sebenarnya. Dia tahu tapi dia tidak tahu. Apalagi Anda lihat apel yang dibeli di Alfamart itu, kalau dicuci masih banyak sabunnya, masih banyak pembungkusnya. Ya enggak? Jadi kalau langsung makan perut, wow. Bakso itu berbahaya karena jadi mengandung formalinnya di sini, ada formalinnya. Formalin itu supaya menjadi dagingnya lebih kuat. Nah, kalau itu sampai ke usus besar, maka usus besarnya tidak bisa mencerna dengan baik, tidak bisa menyerap air dari feses, maka timbullah masalah absorpsi kolon dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. BAB-nya terganggu, lama-lama juga banyak toksin yang berada di situ, meracuni tubuh, toksinnya dirubah oleh hepa menjadi toksin yang larut dalam air, lama-lama livernya kesel, lama-lama livernya sakit. Rian, banyak foto sekarang juga di GMI loh, GMO. Oh iya, makanya hati-hati editan ya. Iya, Pak Safik, Dr. Safik, sekarang kan ada foto yang bisa editan, dibikin lebih cantik, lebih mulus. Nah, iya. Bahaya ya, Pak. Pokoknya disuntik GMO biar tampak hebat. Ya. Iya. Manusia itu banyak akal. Maka dia sebut merusak. Mufsidin adalah orang-orang yang merusak. Dikasih ilmu bukan memperbaiki, malah merusak. Gula Saya sekali lagi banyak mikirin sayuran nih, Pak. Aku tiap hari makan sayuran, ternyata GMO semua. Gimana nih, Pak?
Pindah nang desa Brian. Nah, caranya pakai bismillah. Bismillah sama keyakinan. Ya Tuhan, apa yang saya masukkan moga-moga ini halal gitu. Yakin tidak? Yakin. Nah, Tuhan kan maha hebat. Ada malaikat sini, ada di sini, ada di depan, ada di belakang. Don't worry, be happy. Mengapa Anda cemas? Ya, Orang Pak. kota itu lebih banyak. Maka orang kota itu kembalilah ke desa. Jadi wong desa itu lebih enak. Ya. Pindah ning Sukoharjo. Ayo Bu Ai pulang kampung. Nah. Ampuang Pak, mau tanya lagi dong Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Kan tadi misalkan kan jadi tambah lebih besar gitu kan, terus yang pakai genetik itu, yang di buah-buahan di sayuran itu sebetulnya kalau misalkan di buah-buahan nih, kalau disuntikan pakai genetik itu, apakah dia langsung ke dalam buah apelnya itu, apa hanya di luarnya saja Pak, yang tadi Bapak ceritain itu? Rekayasa genetik itu dibuat di laboratorium. Semua kena. Jadi dia punya tanaman apel yang sudah direkayasa secara genetik. Apelnya gede-gede, di pasar nggak ada yang segede itu. Makin gede makin berat makin mahal, makin kaya. Kan begitu aja dia berpikirnya. Perkara meracuni manusia peduli amat. Yang penting kan bukan amat peduli. Kalau zaman dulu kan amat peduli. Zaman sekarang peduli amat. Tinggal dibalik aja. Jalan tol itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Sekarang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kan itu kan orang nggak goblok semua itu. Bukannya melestarikan buatan Tuhan, tapi merusak buatan Tuhan. Namanya rekayasa. Nah, rekayasa genetik, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Mau? Wah itu. Aduh, bahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Membuat nggak bisa, senangnya merubah-rubah. Itu buatannya manusia. Membuat nggak bisa. Mencipta nggak bisa. Tapi dia merubah-rubah. Supaya bunga ini lebih berwarna, saya kasih pewarna. Ya dah. Malah diganti bunga-bunga kertas. Anda belinya bunga-bunga kertas. Karena lebih tidak pernah layu, ya. Tapi kalau yang itu kan layu, itu loh. Di mana-mana megapolitan itu nggak ada yang alami, semuanya tidak alami. Cantiknya tidak alami. Betul? Hati-hatilah wahai orang kota. Seringlah pergi ke desa untuk belajar dari orang desa. Bagaimana orang desa tetap sehat selalu karena dia mencangkul tulang belakangnya gerak terus, gerakannya aliran darahnya, penanya menjadi aliran baik, jantungnya menjadi kuat. Kalau kita kan banyaknya duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, makan, duduk, berdiri, makan, duduk, berdiri, makan, kerja terus, nggak pernah istirahat. Yang ada istri di rumah. Wahai orang kota, kok diem aja? Iya lagi Pak. mikir mau pulang ke desa itu Pak semua. Namanya kan Jakarta loh. Kalau di Jakarta, yang ada hanya Jakar. Maka lebih baik pakai Sunda Kelapa loh. Iya. Silakan yang lain-lain, masih ada sedikit waktu lagi nih. Ya, masih ada sedikit waktu bagi yang mau bertanya. Jadi yang bahaya itu justru adalah glycation ya sekarang dokter ya. Ya maka istilah glycemic index, glycation, karamelisasi itu penting. Sebab tadi glukosa sama protein. Assalamualaikum. Protein sama glukosa bisa mengikat diri, akhirnya membuat kerak pada dinding-dinding pembuluh darah. Maka terjadilah arteriosklerosis. Kalau itu pada arteriolo, namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis membuat mikroangiopati. Mikroangiopati pada saraf yang mana neuropati.
pada ginjal namanya nefropati, pada retina namanya retinopati. Semuanya sudah pernah saya ajarkan pada DM, ya loh. Proses terjadi di DM karena gula tidak bisa masuk ke dalam air karena insulinnya nggak ada, maka gula kembali ke darah, terjadinya hiperglikemi. Hiperglikemi membuat aliran darahnya lambat, lama-lama terjadilah penyumbatan pada arteri-arteri kecil yang namanya mikroangiopati, lama-lama terjadilah makroangiopati. Kalau sudah terjadi makroangiopati berarti terjadi hipertensi. Kalau sudah terjadi hipertensi terjadilah stroke, terjadilah coronary heart disease dan lain sebagainya. Itu sudah pernah kita bahas. Ingat enggak? Ingat enggak? Enggak ingat. Ingat Pak, sedikit-sedikit. Oh, ingat kalau sedikit-sedikit, nggak pernah bersyukur kamu itu. Ingat yang banyak. Ingat yang banyak. Maunya begitu. Ya kalau nggak tahu banyak ya golek bebek. Banyak sama bebek lebih panjang lehernya lebih mana. Maka senyum selalu, belajar selalu, dan selalu tidak puas karena di atas langit masih ada langit. Jangan cara berpikir dokter, sidik-sidik obat. Ini OT. Nah, OT bisa menimbulkan ini. Jangan. Gaya hidup minum OT adalah food is your medicine. Jadi obat itu nggak ada, yang ada food, bukan drug. Jadi jangan jamu dijadikan drug. Oke? Kerja jamu sama drug beda. Kalau jamu kerjanya lambat, tapi selamat. Tapi kalau drug cepat tapi bablas. Berbahaya. Ya, lepet tali oman ora cepet ora keduman. Tapi kalau jamu alon-alon asal pelakon. Saking alonnya maka timbullah healing krisis. Sudah minum OT kok masih pusing. Itu healing krisis. Banyak minum, sentor saja pakai air. Sur. Jadi don't worry, be happy. Sudah tenang saja. Selama Anda yakin dan Anda menggunakan pakai bismillah, sembuh. Oh gampang kok, jangan angel. Namanya ilmu kedokteran barat bergedes. Sekolahnya angel, bayarnya angel, larang gitu, tapi jadi malah rusak. Malah mateni wong pirang-pirang. Maka di rumah sakit, rumah di mana orang pada sakit. Semua yang kerja di situ sakit semua. Tidak hanya pasiennya, dokternya juga sakit. Iya. Silakan, siapa yang mau Paradigmanya hindari penyakit. Penyakit itu musuhmu, padahal penyakit itu bukan musuh. Penyakit itu musuhnya pabrik obat. Jadi kalau nggak ada penyakit, pabrik obat nesu. Maka tiap tahun selalu membuat istilah penyakit baru. Iya. Dengan obat baru. Awal dewi lagi dagangan nih. Nanti ada corona jenis baru. Nah, rasano. Vaksinnya baru lagi. Barbar. Ini namanya proses dehumanisasi. Manusia tidak dianggap manusia, tetapi dianggap kayak barang. Berarti ciptaan Tuhan dianggap barang, nesu ndak Allah itu. Maka bahaya, banjir, gempa, rasa nawe. Orang bersyukur malah tambah. Boleh duit sampai naik. Korupsi di mana-mana. Korupsi ilmu pengetahuan, korupsi duit, korupsi macam-macam. Korupsi peran, korupsi macam-macam. Oke. Mau tanya dok. Ya boleh, silakan. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, berarti membangun kesadaran berekologi itu penting ya dok? Artinya karena paparan tadi, materi tadi, berekosistem atau ekosistem yang sehat itu sangat berpengaruh.
Iya, terhadap kesehatan kita. iya. Jadi Kalau ada, ngomongin makanan, gaya iya, hidup, itu kita sebagai individu. iya. Kemudian bagaimana kita bisa mengkontrol ekosistem. Kalau Sementara jangan artinya maksudnya bicara ya, sehat, saran dokter pertama kita. caranya jangan bicara Bagaimana sehat, kita berperan, Dok? pakailah wellness. Ada 9 dimensi. Manusia harus sama lingkungannya baik, harus dengan binatang baik, karena konsepnya one health. Kesehatan itu satu. Manusia sehat, binatangnya sehat, lingkungannya sehat, baru sehat. Itulah konsep wellness. Iya. Anda lihat di YouTube One Health, Honor Health, ya, ada skemanya itu. Jadi manusia tidak bisa sehat kalau ekosistemnya rusak, airnya kotor, ya enggak. Bagaimana saya memasak, bagaimana saya mencuci kalau airnya kotor? Betul? Artinya penting mengkampanyekan gaya hidup sehat kepada lingkungan ya, Dok. Iya. Membangun komunitas yang Iya. berkesadaran berekologi itu Iya, penting jadi ya, Dok. buatlah Kesehatan masyarakat. apotek hidupnya PKK itu lebih hebat. Kalau setiap rumah ada apotek hidup, dia kalau perlu obat tidak pergi ke apotek yang bayarnya mahal. Kendaraannya berapa? Tapi kalau apotek hidup dia bisa ngambil jagung, bisa masak jagung. Anda lihat susu melek itu kan dari sapi. Sapinya itu digorok, digiral-giral, diharuskan menghasilkan susu sekian, dipaksa. Orang keluar susu dengan dipaksa enak enggak? Ibu harus mengeluarkan ASI, dipaksa gimana? Karena banyak kortisolnya, jadi hati-hati. Diary milik susu yang dibuat dari New Zealand itu, ada kolostrum, ada banyak macam itu. Ingat sapinya itu sudah kacau. Kentucky Fried Chicken itu, ayam-ayamnya cacat juga dibagi daging loh, yang dimakan enak sekali. Ya. Padahal itu dagingnya ayam cacat. Iya coba. Yang penting the beast and the nest. Yang penting aku dapat duit lah. Manusia gitu tuh. Lebih jahat daripada penjahat. Oke, artinya tidak penting kita ngomongin siapa yang bertanggung jawab, tapi dimulai dari diri sendiri ya. Mestinya ini gerakan individu ya, Dok. Ya. Jadi gerakan individu. Setiap individu harus berpikir seperti ini. Iya, liutamima makarimal akhlak, perilakunya yang penuh dengan ketuhanan. Aku memberi ini kepada seorang anak, memberikan yang sebaik-baiknya. Saya menerapi orang dengan hati yang sebaik-baiknya, asah, asih, asuh. Itu aja, LOVE, love. Tanpa love manusia darmo. Darmo tahu toh? Modar. Selama hati ibu bicara, ibu hebat. Tapi kalau hati ibu cemas, takut, nah itu sudah kortisol, adrenalnya menipis. Kemarin topiknya adrenal gland, ya enggak? Nggak ikut saya, Dok. Ya. Terlewat. Hah? Terlewat Gak saya. apa-apa. Bisa buka di YouTube. Kalau nggak ada di YouTube, iya, di YouTube juga ada. YouTube tahu toh? Penjual bakmi itu loh. Oke, artinya peran membangun kesehatan lingkungan dimulai dari diri sendiri sambil berkampanye. Artinya berdakwah soal kesehatan itu juga satu yang dilakukan ya, Dok ya. Ya. Terima kasih. Bayangkan setiap rumah kalau punya apotek hidup, senang enggak? Sejahtera enggak? Ada jahe merah, itu. Ada bawang putih, bawang merah, nanam sendiri, diambil, ya lah. Kan tidak pakai GMO, dia kan alami. Maka petani itu paling sehat. Habis tidur dia nyapu halaman yang luas. Kalau di kota apa ada halaman luas, halamannya sempit. Habis bangun tidur dia lihat TV. Yang ada TV, sinetron. Gaya hidupnya duduk di mana-mana duduk. Kalau mau bergerak pakai remote control. Kalau panggil suami juga pakai remote control. Pak suami, remote control datang. Kurang gerak itu akhirnya sirkulasi darahnya jelek.
Maka topik berikutnya gerak dan air. Tanpa bergerak berarti tanpa air. Tanpa air berarti darmo. Semuanya sederhana, Tuhan menciptakan semuanya itu sederhana. Tapi kita tuh neko-neko, dikasih otak bukannya untuk mensyukuri nikmat, tapi malah merusak. Itulah orang berilmu, bukannya tambah menep, menjadi orang wise, malah tambah rusak. Kalau orang dulu enggak, wastito, bijaksana. Ilmunya ilmu titen. Oh, kalau begini mendung ini berarti hujannya bakal deras, bisa menyembuhkan banjir. Oh, kalau dia tahu, rusak turuning winarah. Betul enggak, Mbak Harni? Betul enggak? Mbak Harni menang, boy. Mbak Harni, halo. Halo, halo. Merusak turuning winarah itu orang-orang dulu. Nenek moyang kita. Kalau kita enggak perlu, nek durung ngon mataku, urung weruh. Betul? Maka lagunya Sarinande, matamu bengkak. Sarinande. Durung percaya. Ya, betul, betul. Ya, terima kasih. Oke, Semoga Pak Radit sehat kembali. Ya, segera akan bergabung. Baik, kita terpaksa harus sudahi waktu kita. Sudah dipaksa. Waktunya sudah melampaui jauh, tapi tidak apa-apa, menyenangkan karena banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali pemaparan dari Dr. Syafiq, narasumber kita yang sangat bermanfaat untuk kita, yang ada kaitannya dengan tadi ya, ada istilah GI tadi, kemudian ada istilah tadi ya, apa namanya, modify tadi ya, GMO ya, dan ada istilah glycation ya. Baik, kita akan ketemu lagi untuk acara kita di hari Sabtu depan. Pastikan Anda terus bergabung untuk mengetahui lebih banyak topik-topik yang akan dibahas oleh Dr. Syafiq pada kesempatan Sabtu depan ya. Sudah ditentukan dari topiknya, gerak dan air ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk narasumber kita, juga teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara seminar ilmiah kesehatan Zoom kita pada hari ini. Ditunggu kehadirannya pada sesi berikutnya. Kita akan sudahi pada hitungan 5 mundur, kita akan tutup acara Zoom kita ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 1. 1.